Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kristen Iman yang luar biasa ini. Dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Nur Alam ya, atau Mas Nur Alam ya. Beliau kesaksiannya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena beliau berasal dari keluarga yang ketat beragama, bahkan disekolahkan di sekolah-sekolah agama. Dari SD, SMP ya, sampai dewasa. Dan beliau ini ternyata ketika dewasa menjadi nakal dan hidupnya penuh dengan kegelapan ya, berandal sekali. Tetapi pada suatu ketika beliau ini takut mati. Beliau bertanya-tanya dalam hatinya, kalau dia mati, dia kemana? Dari persoalan batin yang begitu mendalam, akhirnya beliau mulai mencari kebenaran, mempelajari kitab sucinya, dan menelaah hal-hal yang menyangkut tentang agamanya. Tetapi pada satu titik tanpa sengaja, Pak Nur Alam atau Mas Nur Alam ini mendapati di YouTube kesaksian-kesaksian dari para murtadin yang telah bertobat dan lahir baru. Dari situ beliau banyak belajar dan mendengarkan para apologet Kristen. Dan akhirnya dia mulai mengerti tentang Yesus Kristus. Dan disinilah dia mengalami keselamatan. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Nur Alam. Saat ini usia saya 24 tahun. Saat ini saya bekerja sambil kuliah juga sih. Saya bekerja sambil kuliah, ya sambil bantu-bantu saudara saya. Saya tinggal saat ini di Pondok Kacang, di daerah Tangerang. Saya bantu-bantu keluarga saya di sana. Ya, saya ingin berbagi kesaksian kenapa saya bertobat menerima Tuhan Yesus. Awal perjalanan saya bertobat dan dari latar belakang saya dari iman Islam, Pak, dari Muslim. Saya waktu kecil dididik di sekolah madrasah oleh orang tua saya. Saya dididik di sekolah madrasah Islam sampai lulus SD. Nah, lulus SD, saya SMP, saya disekolahkan di sekolah swasta, dan di sana juga saya menempuh pelajaran tentang keislaman juga di sana. Saya karena posisi keluarga saya waktu itu mengajarkan saya tentang keislaman di sana. Saya belajar Islam sampai lulus SMP, saya SMA waktu itu. Saya SMA, saya sama juga belajar keislaman juga di SMA itu sampai selesai. Nah, ketika singkat cerita saya lulus SMA itu saya kuliah waktu itu. Cuman waktu itu saya kuliah kan namanya waktu ya masih baru banget, masih remaja. Saya mengalami kenakalan waktu itu di waktu masa kuliah. Waktu itu saya ya namanya di sini saya bersaksi, saya waktu itu sempat ini ya bandel, saya sempat nongkrong di dunia malam, di diskotik, saya suka nongkrong di bar. Nah, ketika itu kuliah saya juga berantakan, nggak lanjut tuh kuliah saya, nggak sampai selesai. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu hidup saya tuh kelam waktu itu. Dari pas saya waktu masih kuliah itu hidup saya kelam, saya ugal-ugalan lah ibarat katanya. Saya nongkrong sono, nongkrong sini, pulang pagi. Nah, ketika singkat cerita waktu itu saya pulang main ya kan, habis dari bar. Dalam keadaan waktu itu sih, ya saya mabuk sih waktu itu, saya dalam keadaan mabuk. Saya pulang ke rumah. Saya nggak berani masuk tuh ke rumah saya, karena takut saya dengan keluarga saya. Saya akhirnya tidur depan rumah saya waktu itu. Ketika pas saya tidur depan rumah saya, pagi-pagi saya bangun. Saya dibangunin sama abang saya. Nah, abang saya bilang, "Lu mau jadi apaan sih?" Katanya gitu. "Udah dikuliahin bandel," katanya. "Terus ini hidup malah makin gak jelas. Pulang pagi, katanya nongkrong di mana. Mendingan lu perbaikin diri lagi, sholat lagi," katanya. "Kuliah lu yang benar." Saya dibilang gitu. Nah, akhirnya disitu saya merenung waktu itu. Saya mencoba memperbaiki diri lagi. Nah, ketika saya pas merenung, saya mikir, saya keinget, terlintas di pikiran saya tentang dosa-dosa saya. Karena sih saya waktu kecil tuh memang, ya saya waktu dari kecil itu saya rajin sholat. Nah, ketika pas saya bergaul itu di kuliah,
dengan pergaulan teman-teman kuliah saya itu saya jadi kayak sholat saya berantakan, kayak ibadah saya kacau, jadi masuklah ke dunia malam gitu jadi berantakan. Nah, akhirnya pas saya terlintas pikir tentang dosa saya mikir saya mau bertobat. Nah, akhirnya di situ saya memperbaiki diri saya lagi. Saya coba waktu itu saya ngaji lagi, saya sholat, saya baca-baca Al-Quran lagi, dan saya sambil membaca Al-Quran, sambil memahami arti-arti Al-Quran juga. Nah, singkat cerita, saya saya memahami tentang surat-surat di Al-Quran itu, seperti ya tentang kisah tentang Isa Al-Masih. Nah, ketika saya memahami tentang Isa Al-Masih dalam Al-Quran, itu saya sempat terlintas, saya sempat kebingungan, karena saya mikir nanti setelah saya mati, ruh saya ini saya akan kemana? Karena kalau di keyakinan saya sebelumnya, ini saya mohon maaf aja ya kan, karena saya bersaksi, saya nggak ada unsur untuk agama sebenarnya di sini. Karena kalau di iman saya sebelumnya itu, saya ketika nanti mati, ruh saya itu belum langsung ke surga atau ke neraka. Saya berada di alam kubur. Di alam kubur itu nanti ketika sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat nanti saya akan dibangkitkan lagi. Kumpulkan saya di padang mahsyar. Itu kalau di iman saya yang sebelumnya. Nah, ketika saya belajar tentang Al-Quran, tentang Isa Al-Masih, saya banyak menemukan ayat-ayat tentang kematiannya dia, tentang dialah jalan yang lurus, tentang dia yang terkemuka di bumi dan di surga. Saya pahami itu ayat-ayat di Al-Quran itu. Nah, saya merenung, ini maksudnya apa ya ayat-ayat ini? Saya bilang. Nah, waktu itu saya membaca surat di Al-Quran. Saya membaca di surat Maryam. Saya baca di surat Maryam, di ayat 33, itu di situ tentang kematian Isa Al-Masih. Ayatnya bunyinya seperti ini kalau di dalam bahasa Arabnya. Wassalamu ala yauma walitu wa yauma amutu wa yauma ubahasu hayya. Situ artinya berkata, dan keselamatan dilimpahkan kepadaku pada hari aku lahir, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, waktu itu saya mikir gini, ini ayat hari aku meninggal. Kalau setahu saya, Isa itu kalau di dalam iman Kristen itu Yesus, dia meninggal itu disalib. Nah, berarti ayat ini menceritakan tentang Isa disalib. Nah, kan kalau memang ada di Al-Quran juga tentang diserupakan Isa, cuman kan ada lagi ayat bahwa dia meninggal. Nah, di situ saya semakin bingung. Saya bingung, saya mencoba cari lagi, saya baca-baca lagi Al-Quran. Saya membaca juga di surat Al-Imran waktu itu, bahwa dialah yang terkemuka di bumi dan di surga. Nah, ketika saya singkat cerita, waktu itu nggak sengaja saya sambil dengerin lagu di YouTube, saya menonton salah satu kesaksian hamba Tuhan. Kesaksian hamba Tuhan menceritakan tentang ayat Alkitab. Nah, di situ saya tonton videonya, dan akhirnya saya sempat nunjukin video itu ke teman saya. Nah, teman saya bilang, lu nggak usah ngelihat video-video ini, katanya gitu kan. Nanti lu ke bawah-bawah. Saya bilang, saya bukan ke bawah, ini masalah dari Islam. Saya bilang, kok bisa kayak gini? Saya lihat videonya sampai selesai, dia membahas tentang ayat-ayat Alkitab. Nah, di situ hati saya tertuntun untuk membaca Alkitab. Dan di situ saya juga waktu itu kan nggak ada mentor, nggak ada pembimbing. Nah, akhirnya saya memutuskan waktu itu saya minta uang sama abang saya beli Alkitab di Gramedia Pondok Indah Mall. Saya beli Alkitab, akhirnya di situ saya belajar Alkitab. Setelah saya belajar Alkitab, saya baca-baca, saya waktu itu nggak tahu kan cara bacanya itu seperti apa. Akhirnya ya saya asal buka aja di Alkitab itu ada talinya, saya asal buka di talinya itu ternyata muncul di Injil Yohanes semua. Ketika muncul di Injil Yohanes, saya baca-baca. Dari situlah saya menemukan jalan lurus Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu. Dan di ayat-ayat sebelumnya juga memang banyak sekali ayat mengatakan. Karena kan di Yohanes 14 ayat 6 itu ya sangat jelas janji Tuhan Yesus. Di situ berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ketika saya membaca ayat itu, hati saya mikir ini apaan maksudnya ya, kata saya. Kok di sini kok
kata Yesus berkata, berarti kan Tuhan Yesus menjamin dialah jalan, dialah kebenaran dan hidup. Nah, kalau istilah bahasa Arabnya gini, annahu wa tariqu wal haqu wal hayat la yajiun wal ahdun ilal aba ilah. Yaitu artinya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya karena memang setelah saya belajar Alkitab, ya memang Yesus Almasih itu kudratullah, yaitu kekuatan Allah. Di anafihi ahlan Allahu, di dalam dia nyata kebenarannya. Setelah saya belajar Alkitab, nah akhirnya di situ saya belajar terus. Nah akhirnya saya kan nggak ada mentor waktu itu, saya asal baca aja, baca ayat Alkitab. Nah ketika itu hati saya tergerak, saya mencari salah satu nama hamba Tuhan tersebut itu. Nah saya cari di media sosial saya tuh, di Instagram saya, di Facebook saya, gak ketemu. Akhirnya ada muncul salah satu kayak grup waktu itu di Facebook. Nah di grup itu, grupnya hamba Tuhan yang saya lihat di YouTube itu. Nah akhirnya saya kontak beliau. Saya telepon kan waktu melalui Messenger, nggak bisa. Nah akhirnya saya chatting, dibales. Nah dibales, saya minta nomornya. Waktu itu belum dikasih nomornya. Dia tanya ada keperluan apa. Nah saya nggak bilang saya mau konsultasi tentang Alkitab, saya bilang mau belajar tentang kekristenan, saya nggak bilang. Saya cuma bilang, saya mau konsultasi. Kalau saya ini anak yang bandel, saya bilang gitu. Dulunya nih saya bandel. Akhirnya dia menjelaskan saya tentang firman Tuhan. Nah akhirnya saya bilang, saya ini Islam, saya bilang gitu. Nah nggak dibalas tuh waktu itu sama dia. Nah akhirnya saya coba minta nomornya, dikasih waktu itu sempat nomornya. Ini kamu hubungi saya aja, ini nomor saya. Saya kontak lah beliau. Ketika saya pas kontak, nggak dibalas-balas tuh, ada sekitar 2 minggu nggak direspon sama beliau. Mungkin beliau waktu itu saat itu sedang sibuk. Nah akhirnya pas direspon, saya akhirnya konsultasi, saya tanya, ibu dari Islam ya? Saya bilang gitu. Nah saya mau tanya bu tentang Al-Quran dan Alkitab. Nggak direspon juga kan, lama juga tuh nggak direspon. Akhirnya selang 1 minggu direspon, dia referensiin saya ke salah satu nomor, ke mentor rohani saya. Nah dia referensi saya, dia bilang ini ya ada dari mantan muslim, dia bilang kamu bisa tanya-tanya sama beliau. Nah beliau itu saat ini dia menjadi mentor rohani saya. Akhirnya saya janjian sama orang tersebut di suatu mall di Blok M. Saya janjian di sana, saya ngobrol kan tuh sama beliau. Saya bilang, Pak, saya bawa Al-Quran, saya bilang gitu. Nah terus beliau itu menjelaskan dari Alkitab. Nah saya bilang, Pak ini maksudnya ayat-ayat di Al-Quran ini ceritakan tentang apa? Saya bilang gitu. Kok Isa Al-Masih ini kok benar-benar, memang sih kalau di keyakinan saya nih Pak, saya bilang gitu kan, Isa Al-Masih itu salah satu nabi yang paling spesial. Nah kalau kata dia, nah itu kamu tahu salah satu nabi Pak, tokoh paling spesial. Nah akhirnya dijelasin lagi sama dia dari ayat Alkitab. Saya jelasin tentang keselamatan. Nah waktu itu kan beliau berdua bersama temannya cewek. Dia itu saat ini sekarang sebagai ibu rohani saya. Saya dijelaskan sama beliau, selesai dijelaskan singkat ceritanya, saya didoain waktu itu. Nanti kita doa ya. Selesai berdoa, pulanglah saya, tapi masih tetap komunikasi dengan beliau. Nah akhirnya saya diajak tuh waktu itu ke salah satu gereja sama beliau. Waktu itu saya diajak ke gereja, saya beribadah di sana. Saya beribadah di sana, saya kan waktu itu juga belum ngerti kan cara ibadahnya, saya lihat ibadahnya gimana. Nah saya lihat ibadahnya, saya bingung waktu itu, saya cuma duduk doang. Saya duduk, selesai ibadah, saya didoain. Nah, beliau bilang, nanti kamu selesai ibadah mau didoain nggak? Waktu itu memang saya ada salah satu orang yang saya temuin yaitu ya salah satu hamba Tuhan luar biasa. Ya bisa saya bilang si Abi Saifuddin, Pak Pendeta Saifuddin. Nah saya ketemu dengan beliau. Saya karena memang waktu itu saya ngeliat YouTube-nya, saya pengen ketemu banget dengan beliau. Ketemu dengan beliau, dengan Pak Pendeta almarhum Junaidi Solat, saya didoain oleh mereka berdua. Nah ketika saya didoain oleh Abi dan Babe Junaidi Solat, di situ saya merasakan dijamah Tuhan. Di situ hati saya tenang. Saya mengalami ketika saya didoain itu, saya mengalami hal yang berbeda.
hal yang gak pernah saya rasain tuh atau hati saya tentram, damai ketika saya didoain. Nah akhirnya setelah selesai didoain, saya mikir, ini saya kenapa ya? Hati saya, kok hati saya gak pernah ngerasain hal seperti ini. Nah akhirnya saya bilang sama mentor Hani saya, Pak saya kenapa ya Pak? Kenapa gimana? Kok pikiran saya tenang aja dah. Saya kayak nggak ada masalah, beban saya hilang. Saya bilang. Maksudnya kayak waktu itu posisi saya nggak kerja tuh, nganggur. Kan biasanya kalau orang nganggur kan pusing ya, karena nggak ada kerjaan gitu. Ini saya tenang aja. Pas saya selesai didoain, saya ada kali kurang lebih tuh hampir mau 1 bulan tuh perasaan saya tenang aja. Kayak nggak takut ada apa-apaan saya. Akhirnya mentor rohani saya bilang, puji Tuhan kata dia gitu. Kamu, Tuhan Yesus menjamah kamu, dia hadir dalam hidup kamu. Oh gitu ya Pak, saya bilang gitu. Nah akhirnya saya semakin konsultasi kan dengan beliau. Nah singkat cerita, waktu itu saya pulang ibadah, saya udah mulai bergereja waktu itu, saya pulang ibadah tuh. Saya pulang ibadah, saya capek kan mungkin kan, saya naruh tas lempang saya di samping kamar saya. Saya taruh aja tas itu, dan itu di tas saya tuh isinya tuh Alkitab, ada buku-bukunya Pak Saifuddin. Saya lagi belajar itu, dialog Pak Saifuddin tentang Islam dan Kristen. Saya lagi belajar itu. Terus ada proposal saya waktu mau dibaptis. Nah, ada buku-buku itu semua. Terus buku-buku tentang rohani juga ada di tas saya. Saya tidur dah tuh, tas saya taruh aja. Pas pagi-pagi saya kaget kan, abang saya buka tas saya tuh ada buku-buku itu semua. Lemparin saya pakai buku ituan. Dikatain orang gila, dikatain anak setan, saya bilang. Saya bilang gini, saya diem aja. Pas abang saya bilang, lu ikut siapa? Kata dia gitu. Saya nggak ikut siapa-siapa, saya bilang. Ini lu mau jadi apaan? Kata dia gitu. Ini buku-buku setan, kata dia. Ngapain lu baca-baca? Saya bilang, saya mencari kebenaran bang. Karena kebenaran ini ada di Alkitab ini, saya bilang gitu. Ini tuh kitabnya palsu, dia bilang gitu. Kitab palsu, ngapain lu baca-baca? Lu ikut siapa aja? Nah, dia bilang gini waktu itu. Lu jangan-jangan ketemu pendeta ya, katanya. Pendeta yang suka ada di jalanan tuh yang kayak maksud dia itu penginjil. Dia jadi lu abang saya pernah ketemu penginjil. Nah, dia bilang abang saya bilang, dulu gua ketemu pendeta nih. Dia nawar-nawarin agamanya gini-gini. Gua usir tuh pendetanya katanya gitu kan. Ini jangan-jangan lu ketemu orang kayak gitu. Langsung saya jawab waktu itu. Saya malah justru bukan nyari orang. Saya bukan ketemu, saya mencari orang seperti itu. Saya makin dilempar sama Alkitab saya. Lu udah kesurupan ya? Udah, siapa yang ngajak lu? Kata dia gitu kan. Akhirnya saya diem aja merenung. Nah akhirnya dia membahas ke topik yang lain. Dia tanya, lu punya pacar ya? Atau dia gitu. Ah apaan sih? Saya bilang gitu. Lu punya pacar lagi gitu. Kalau emang lu punya, dia sangkanya saya pacaran sama orang Kristen. Nah, saya bilang, saya nggak ada unsur pacaran kayak gini. Saya bilang, emang saya mencari kebenaran. Saya bilang gitu kan. Nah akhirnya dia bilang gini, lu kalau masih mau sama gua, masih mau tinggal di sini, lu buang buku, lu bakar. Tapi kalau lu masih mau gua, lu pilih tuh buku, lu pergi dari sini. Akhirnya saya bengong di situ waktu itu. Saya gimana nih kata saya. Nah akhirnya setelah saya merenung, saya memutuskan waktu itu, saya pergi. Saya bawa baju-baju saya, orang waktu itu dilempar-lemparin baju-baju saya, itu bawa baju lu bawa. Ya udah akhirnya saya bawa baju-baju saya bingung kan waktu itu mau kemana. Saya bingung, saya bengong, saya komunikasi sama mentor Hani saya juga bingung. Saya bilang, Pak saya ketahuan abang saya nih, gimana nih? Mentor Hani saya bilang, gimana ya kamu banyak berdoa dulu katanya. Soalnya waktu itu kondisinya, waktu di awal tahun 2020 tuh, corona lagi pas pertama gencar-gencar kan lockdown gak ada yang orang satupun keluar. Itu saya diusir tuh waktu itu. Saya bingung mau kemana. Nah akhirnya saya bermalam waktu itu, 1 malam di Indomaret. Tidur situ, saya numpang tidur. Sempat saya numpang tidur di situ di Indomaret. Akhirnya paginya saya ke rumah teman saya yang Islam juga. Saya numpang tidur di situ 2 hari waktu itu di sana. Saya numpang tidur. Dia bilang, lu mau kemana bu, baju banyak banget. Saya bilang mau pergi main ke tempat teman saya ke Bandung. Saya bilang. Kata teman saya, emang bisa kalau lagi corona kayak gini? Bisa, saya bilang gitu. Nah akhirnya saya komunikasi sama mentor-mentor rohani saya. Dan akhirnya waktu itu saya sempat dikenalkan juga kan sama mentor rohani saya ke salah satu pendeta.
Nah, dia mengizinkan saya untuk saya tinggal dulu sementara di gerejanya. Nah, akhirnya saya tinggal di gerejanya tuh waktu itu kurang lebih 1 bulan. Hampir mau 2 bulan dah kalau waktu itu. Hampir mau 2 bulan, tau keluarga saya nelponin saya lagi. Suruh pulang, katanya nggak mau, udah nggak bahas-bahas tentang agama. Nah, akhirnya saya pulang sengaja, saya nggak bawa baju saya pulang aja. Ketika saya pulang, saya ketemu di salah satu mall tuh, depan mall. Nggak malah langsung ketemu di rumah. Ketemu tuh keluarga saya udah rame di situ. Saya dibawa ke rumah. Akhirnya saya debat lagi waktu itu di sana saya. Saya bilang, saya kalau membahas tentang agama lagi, tentang iman lagi, saya mendingan nggak pulang-pulang, saya bilang gitu. Karena ini udah keputusan saya, ini udah saya bukan karena siapapun, bukan karena manusia, saya seperti ini. Karena saya ingin mencari kepastian, keselamatan. Ini karena Tuhan Yesus sendiri yang datang kepada saya bilang gitu. Nah, akhirnya meredam kan waktu itu, saya disuruh syahadat, saya nggak mau. Nah, akhirnya kata kakak saya yang cewek, dia biarin dah dia tidur dulu tuh. Saya tidur, saya takutnya besoknya debat lagi, akhirnya saya nekat tuh pergi lagi saya pergi lagi, saya memutuskan untuk kos waktu itu. Nah, waktu saya kos itu, saya puji Tuhan sih, penyertaan Tuhan Yesus baik banget buat saya cuman punya celengan waktu itu satu, saya tebok tuh celengan saya, cukup tuh buat saya ngekos tuh celengan saya. Nah, selebihnya saya waktu itu kurang lebih ngekos ada sekitar 6 bulan, saya nggak pulang-pulang ke rumah tuh selama 6 bulan. Itu posisi saya nganggur juga itu, saya nganggur, saya serabutan kerja, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus cukupin saya, penyertaannya selalu baik buat saya walaupun nganggur tapi ada aja job yang ngajak saya, ya job-job serabutan, ajak kerja ini saya ikut, ajak kerja apa aja pokoknya saya ikut. Karena saya juga dari dulu orangnya nggak pilih-pilih tampuk untuk pekerjaan, apapun itu saya kerjain. Ya puji Tuhan, di situ saya dicukupkan oleh Tuhan Yesus, dan itu posisi saya juga belum dibaptis. Nah, akhirnya singkat cerita, saya sebelum dibaptis saya ada doa pelepasan di gereja saya waktu itu sama Pak Pendeta saya. Sebelum saya dibaptis tuh saya doa dulu tuh malam. Saya didoain sama Bapak Gembala saya, dan beliau tumpang tangan kepada saya tuh di atas kepala saya. Nah, ketika pas beliau tumpang tangan itu, saya nggak tahu secara refleks saya pingsan. Kurang lebih 20 menit saya pingsan. Nah, ketika saya pingsan, itu yang saya alami dalam saat pingsan itu, perut saya itu, saya nyata sih saya ngelihatnya. Ini kan karena pengalaman saya pribadi dengan Tuhan. Ya, saya makanya bisa bercerita di sini. Saya nyata seperti saya hidup di sini, cuman tempatnya beda. Itu saya ada di sebuah taman. Tamannya indah banget, cuman nggak ada orang satupun. Satupun nggak ada orang. Cuman kayak ada yang menuntun saya, kamu lihat rumah-rumah di sini. Rumah di sana mewah-mewah banget. Mewahnya mewah dari emas, tapi emas semua, dinding-dindingnya emas, temboknya emas, terus kayak pokoknya halamannya tuh banyak banget pernik-pernik gitu. Nah, akhirnya saya keliling-keliling, saya ngeliat sungai, banyak kayak kupu-kupu, burung di sana. Nah, setelah saya keliling di taman itu kurang lebih 20 menit, saya mikir kan di situ, saya terbangun tuh. Pas lagi selesai doa, saya bangun. Saya bangun, saya bengong. Itu pas saya bangun itu, saya bengong, saya mikir tadi saya ada di mana ya? Saya kan, oh bangun-bangun ada di gereja lagi. Nah, akhirnya pas sudah itu saya nanya sama Pak sama Pak Pendeta saya dan sama Ibu Rohani saya dan mentor rohani saya tuh. Saya tanya, saya bilang, Bu, Pak, nanti kalau ketika saya mati, saya ada di sana ya Pak. Di sana mana, kata dia. Saya tadi ada di sebuah taman, Bu. Saya bilang gitu. Taman apa? Nggak tahu, saya bilang. Tamannya enak banget di situ, saya bilang. Indah. Ada sungai, sungainya airnya bening banget. Airnya itu ibaratnya kita bisa ambil, kita bisa kayak buat minum juga. Pokoknya airnya bening banget dah. Nah, terus ada juga kupu-kupu. Pokoknya itu taman indah, rumahnya emas semua. Langsung kantor Rani saya, puji Tuhan, Tuhan Yesus nyatakan pada kamu, kata dia. Ketika nanti kamu setia sama Tuhan Yesus sampai kamu mati, kamu nggak kemana-mana lagi, tempat kamu ke sana. Itu kamu sudah diperlihatkan tempat. Ketika kamu setia sama Tuhan Yesus sampai kamu mati, nanti tempat kamu di sana. Kamu nggak akan kemana-mana lagi. Jadi kalau dalam
iman saya yang sebelumnya itu kan prosesnya kan saya melalui alam barzah, terus saya melalui juga proses namanya hukum di kubur ya kan, siksa kubur. Nah terus ketika di alam barzah itu saya nanti akan ada proses timbang amal soleh ya kan, amal soleh dan amal buruk juga. Kalau saya lolos dari semua itu baru saya lewat jembatan Shirathul Mustaqim. Nah itulah finishnya kalau di iman saya sebelumnya. Nah kalau saya sudah mempercayai Tuhan Yesus, saya sudah tidak melalui proses itu lagi, saya sudah sampai ke surga. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan surga itu untuk para anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Jadi di sini saya ingin berbagi sharing seperti ini, saya ingin menyampaikan juga, Pak, ya kalau dari kecil sudah ada garis keselamatan, sudah jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Sebab keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus itu nggak ada. Kan ayatnya di Alkitab juga ada. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Kalau orang yang menyangkal Tuhan Yesus ya masuk neraka. Soalnya ayat Alkitab kan firman Tuhan iya dan amin. Kecuali nggak ada dasarnya. Saya juga seperti ini karena saya ada dasarnya. Kalau saya tidak ada dasar dari Alkitab dan Al-Quran, saya nggak mungkin mencari kebenaran. Karena ya puji Tuhan, saat ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan sangat baik. Tuhan menjamah saya, memilih saya. Karena kan memang Tuhan sendiri yang memilih pada manusia mencari Tuhan. Tapi Tuhan datang kepada manusia, orang-orang ibaratnya orang yang belum mengenal dia, orang yang kotor sekalipun Tuhan ampuni ketika dia mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sini saya mau berpesan juga, jangan sampai, ini saya punya pengalaman juga nih ya. Saya ada teman dia Kristen, dia meninggalkan keselamatan lah menurut saya, karena dia pacaran sama temennya, sama pacarnya itu, sampai dia akhirnya menikahnya itu, dia menikah nggak tanpa direstuin gitu, karena dia memutuskan untuk mualaf, ikut pacarnya itu. Sempet sih, kadang saya masih suka ketemu sama saya nih, saya suka kasih tahu juga dia, cuman ya semoga ya nanti Tuhan Yesus yang jamah dia. Bukannya apa, maksudnya kita meninggalkan keselamatan itu kita bahaya banget, sampai kita selama-lamanya kita gak akan diampuni sama Tuhan Yesus, kekal kita selamanya di neraka kalau sampai kita meninggalkan keselamatan itu. Maka dari itu ya, yang sudah dari lahir Kristen, puji Tuhan, tinggal menjaga garis keselamatan itu aja. Beda dengan saya, kalau saya kan saya harus mencari dulu, saya mencari, ketika saya udah mencari saya dapat. Banyak sekali kucilan juga buat saya, sampai saat ini pun dimanapun saya bekerja, saya nyatakan iman saya saksikan Tuhan Yesus. Orang pada heran sama saya, namanya apa ya kan, terus gimana iman Kristen, sampai orang ada yang takut juga deket saya, takutnya kadang saya juga kalau dimanapun ya saya suka memberitakan Injil. Saya bicara sama teman saya, sama teman baru saya yang baru saya kenal pun ya, karena saya memberitakan Injil. Itu kalau menurut mereka itu, pandangan mereka itu ini doktrin, takutnya dibawa-bawa, diajak-ajak. Padahal kan nggak ada sangkut pautnya sama doktrin-doktrin atau saya mengajak orang. Karena saya memberitakan keselamatan, bukan ngajak orang pindah agama. Agama semua ngajarin kebaikan, tapi agama yang mengajarkan kebenaran ya Kristen. Kalau semua agama mengajarkan kebaikan memang, tapi yang mengajarkan tentang kebenaran ya iman dalam Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebenaran hidup kekal kita untuk ke surga nanti. Jadi kalau kita ke surga, satu-satunya jalan hanya melalui Tuhan Yesus. Dialah kekuatan Allah, di dalam dialah nyata Allah kebenaran. Ya, kurang lebih sih seperti itu, Pak Franky. Wow, luar biasa ya. Kesaksian meskipun kurang lebih ya di 30-an menit. Tapi kita bisa merasakan betapa powerful, betapa luar biasa kesaksian ini ya.
kadang-kadang memang kita harus belajar juga. Kita nih yang sudah dari lahir ya, dapat dikatakan sudah Kristen ya, mengikuti Tuhan Yesus. Tapi mungkin belum semua yang mengalami perjumpaan atau pengalaman sampai mimpi ya bisa dibawa ke surga. Nah, Mas Nur ini adalah salah satu yang mendapat mimpi yang dibawa ke surga oleh Tuhan Yesus. Saya selalu belajar, saya ingin belajar mengapa ya. Ternyata dari beberapa, kalau saya lihat dari beberapa yang bersaksi, saya pelajari bahwa dari mereka yang mau mengenal Yesus, mereka yang benar-benar mau mengenal juru selamat, pantang mundur, rela mati, luar biasa. Dan mereka diusir, mereka pergi. Sampai tidur tadi di Indomaret, betul ya? Betul, Pak. Nah, kita kadang-kadang tuh sebagai orang Kristen mungkin harus koreksi juga nih kan. Kita kadang-kadang tuh mau ibadah aja, mau cari Tuhan, masih kadang-kadang ya terlambat, masih mikir-mikir begitu ya. Tetapi ada orang lain yang mau mengenal Tuhan sampai rela untuk diusir, tidur di Indomaret, mencari kebenaran, ya mencari keselamatan. Dan setelah saya melihat bahwa orang-orang ini ternyata diperlihatkan oleh Tuhan, ini sebagai bonus ya. Dalam bahasa itu seperti down payment ya. Bonus kepada mereka yang benar-benar mencari keselamatan. Artinya begini, dikasih lihat, ini surganya. Tentu Anda tidak akan pernah menyesal ketika mengikuti Tuhan Yesus. Dikasih lihat, luar biasa. Ini benar-benar kesaksian yang sangat-sangat menguatkan kita di sore hari ini dan sangat-sangat memberkati. Teman-teman Miracle TV yang sedang menonton ini, luar biasa kesaksian ini ya. Bisa berbagi supaya kesaksian ini bisa juga mendatangkan jiwa baru. Ketika kita berbagi mendatangkan jiwa baru, berarti kan kita juga turut dalam menjalankan misi surgawi. Betul ya? Iya. Baik, kita menyapa teman-teman dulu di Zoom, Mas Nur ya. Siapa tahu mereka ada mau berbagi dan ingin bertanya atau memberikan support. Iya. Tapi kita di sini tidak ada diskusi, tidak ada perdebatan, karena kita memang murni hanya untuk mendengar kesaksian dari narasumber kita. Baik, silakan yang mau duluan. Ibu siapa? Ibu Evi Riani atau Ibu Kaleman mau duluan? Ya. Ibu Evi ya, oke. Ya. Silakan Bu. Boleh. Ya. Shalom semua. Shalom. Mas Nur, Shalom, saya sungguh sangat bersuka cita, juga saya terharu juga apa yang Mas Nur alami, saya juga mengalami seperti demikian, begitu ya Mas Nur ya. Tapi karena saya terlambat, tadi ikut baru pulang kantor buru-buru, jadi saya tidak mengikuti dari awal, begitu ya. Nah, tapi saya sudah bisa tangkap kesaksiannya Mas Nur, begitu ya. Kita sekarang tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Kenapa? Karena mungkin Pak Franky bisa dilihat yang menguatkan saya. Boleh, yang Bu. saya ikut Tuhan Yesus itu ada di Yohanes 15 ya pasal 18 dan 19. Mungkin bisa diinikan. Bisa sebentar Itu ya. yang menguatkan saya. Yohanes berapa Bu? 15. Oke, Yohanes 15 ayat pasal 18 dan 19. Oke, ayat 18 dan 19 ya. Bisa kelihatan Bu? Saya baca atau Ibu mau baca? Bisa. Ya. Nah, ini sangat karena saya juga mengalami ya dibenci, mengalami juga ya teman-teman menjauhi, kemudian juga keluarga juga begitu ya. Tapi setelah membaca ayat ini, saya semakin teguh, semakin yakin bahwa kita ini bukan dari dunia, karena kita ini ada dari sorga, gitu ya. Seperti firman ayat 18 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Artinya dia sudah lebih dulu membenci Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, gitu ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya.
Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, dua ayat ini sangat menguatkan saya. Artinya kita betul ya Mas Nur, bahwa kita amal kebaikan itu hanya serupa kain kotor saja di depan Tuhan, begitu ya. Benar. Kita tidak bisa menyelamatkan dengan amal dan kebaikan, tidak. Tetapi karena kita percaya Tuhan Yesus, jadi kita bisa terpilih dari warga dunia ini menjadi warga surga. Puji Tuhan, Mas Nur, Amin. selalu menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, terutama yang di luar sana yang masih belum percaya tentang Tuhan Yesus. Kalau hari ini masih banyak yang membenci, masih banyak, yaitu karena begitu besarnya dunia ini menguasai. Karena memang dunia ini dikuasai oleh iblis, dunia ini oleh kuasa kita bisa melihat mana yang berasal dari surga, mana yang berasal dari dunia, begitu ya. Nah, dari ayat ini, seperti Mas Nur juga mungkin dulu sama dengan saya tidak pernah juga bercita-cita jadi orang Kristen, berbicara jadi pengikut Kristus, tidak ada. Saya dari nenek moyang, dari apa semua nggak ada. So tiba-tiba bukan engkau yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Luar biasa. Kita menjadi umat pilihan Tuhan, dan kita juga tidak bisa kita sia-siakan, karena kita terima ini hanya dengan kemurahan Tuhan, hanya kebaikan Tuhan. Kalau ingat apa yang sudah saya sendiri kadang selalu menangis setiap kali mengingat kebaikan Tuhan untuk hidup saya, itu saya tidak pernah berhenti menangis. Karena ingat apa yang sudah saya lalui, apa yang kesalahan, dosa yang saya sudah lakukan, begitu ya. Artinya hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan saja kita bisa menjadi umat pilihan Dia. Terima kasih Mas Nur. Iya Bu, terima kasih. Sore hari ini sangat-sangat memberkati. Terima Amin. kasih. Luar Haleluya. biasa. Shalom. Shalom. Ya. Terima kasih Ibu Evi ya. Sepertinya ini saya akan atur jadwal untuk Ibu Evi ini. Ini kapan-kapan bisa bersaksi ini Bu ya. Luar biasa. Baik. Ibu Kalemen sekarang Bu ya. Ya, silakan Bu. Ya, shalom. Shalom. Selamat sore buat semua hari ini. Ya. Saya minta maaf Pak, ada 2 kali saya nggak ikut Zoom. Nggak apa-apa Bu. Iya. Terima kasih buat narasumber pada hari ini, buat Bapak Nur Alam. Iya. Terima kasih buat kesaksiannya. Selamat datang Pak dalam kerajaan Allah. Ya. Amin. Kesaksian yang sangat menguatkan saya juga Pak mengikuti saat ini. Ya, mengikuti Yesus itu bukannya enak Pak, banyak tantangan yang kita hadapi Pak. Ya, pergumulan, ya kan, persoalan kita banyak tidak kita alami tantangan itu. Nah, kita itu seperti kayak apa namanya, lak kaki Pak. Lak kaki itu kan kita diinjak-injak. Nah, kalau kita sebagai orang benar, orang banyak nggak suka sama kita Pak, benci banget, ya kan Pak ya. Apalagi Bapak dari agama lama, ya kan, Tuhan panggil Bapak menjadi orang Kristen nih. Berarti di lingkungan itu pasti ada yang nggak suka nih, ya kan? Ada yang nggak suka ini, sama mereka benci. Kenapa dia harus bisa masuk jadi Kristen, ya kan? Kenapa dia harus pergi sananya? Kenapa nggak pertahankan agama yang lamanya? Itu kan Pak ya. Nah, tapi itu semua tuh karena kasih Tuhan. Bapak diberikan anugerah Tuhan yang luar biasa, ya, sehingga Bapak pada saat ini diberikan sesuatu yang kekuatan yang baru, ya kan, menjadi pelayan Tuhan, ya Pak ya. Begitu dari tadi Bapak bilang berkorban, yang muka celengan lah, yang inilah dia di Alfamart gitu ya. Itu satu pengorbanan yang luar biasa. Itu namanya kita itu memberikan, oh Tuhan inilah diriku, itu Pak ya kan. Nah, jadi saya mau bertanya Pak gini Pak, bagaimana perasaan Bapak pada saat itu menerima Yesus? Apakah masih ada dua-dua hati Bapak atau sudah benar-benar menerima Yesus ya Pak ya? Nah, untuk pertobatan, di saat itu banyak goncangan yang selalu diperhadapkan ya, dan dikatakan itu palsu ya.
bagaimana hati Bapak pada saat itu? Hati saya tidak menanggapi orang yang bilang Alkitab Iya. itu palsu. Iya. Saya tidak menanggapi itu karena Iya. di hati saya memang kebenaran itu hanya di dalam Yesus, karena di Al-Quran pun mengatakan itu sendiri, Bu. Saya kan Iya. ada dasarnya dari Al-Quran itu sendiri, Bu. Seperti ayatnya di surat ini, Bu, di surat Az-Zukhruf 43:61, Bu. Salah satunya. Ya, dia kalau bunyi bahasa Arabnya bunyinya seperti ini. Wa innahu la ilmul lisaati fala tamtaruna biha wattabi'un aza siratul mustaqim. Nah, di situ kan artinya sangat jelas, Bu. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datang hari kiamat. Janganlah kamu ragu tentang kiamat itu, ikutlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Nah, di situ ini Luar biasa. Haleluya. Amin, amin. Iya. Iya, itu saya bilang. Nah, ketika itu saya menemukan lagi di Alkitab, di Yohanes 14 ayat 6. Perkataannya sama. Ya kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Amin. Luar biasa. Amin. Yes, Amin. betul. Iya. Dari Al-Quran dia mengatakan dialah jalan yang lurus, dan Alkitab mengatakan dialah jalan menuju surga. Amin. Seperti itu pegangan saya, Bu. Waktu pas saya dibilang itu palsu, itu dibilang kitab setan katanya. Saya dibilang juga udah kerasukan lah. Saya bilang, ya saya terima dengan ikhlas. Waktu itu saya pergi, saya jalanin ya. Mungkin ya inilah resiko saya. Ketika saya menerima Tuhan Yesus, ya ini yang harus saya lalui. Nah, ketika saya melalui itu ya, Tuhan juga nggak akan diam, Bu. Dia terus mengulurkan kebaikan kepada saya. Benar. Kira saya kuat karena iman saya, ya puji Tuhan. Saya menjalani hari-hari juga dengan iman saya. Ya Tuhan selalu ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya setiap hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Pak. Ya, firman Tuhan, Pak. Kita ambil dulu, Pak, ya. Yesaya 41 ayat 10, Pak. Ya. Yesaya 41 ayat 10, Pak. Ini untuk Pak ayat 10. Nur Alam ini. Baik. Saya buka ya. Yesaya 40. 1. Ya. Ayat. Yesaya 41 ayat 10, Pak. Baik. Sudah di depan ini kayaknya. Betul, Bu? Iya. Oke, Pak. Siap. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Luar Puji Tuhan, biasa. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Jadi Bapak dengan semangat ini jangan takut kata Tuhan ya, sebab kata Tuhan tadi menyertai aku katanya. Tuhan menyertai Bapak sampai kemanapun Tuhan akan menyertai. Nah, jadi Bapak jangan takut untuk mengabarkan firman Tuhan ke seluruh dunia ini, Pak. Ya kan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya Pak ya. Nah, kita ini gini, banyak yang terpilih, banyak yang terpanggil, sedikit terpilih, Pak. Nah, jadi istilahnya kita ini sudah dipilih, sudah ditampi, ya kan? Banyak terpanggil, tapi sedikit dipilih Tuhan. Nah, termasuk Bapak Nur Alam, ya kan? Tuhan pilih pada saat ini, ya kan? Menjadi saksi. Nah, ya Bu, terima kasih. Iya, lebih kuat lagi Pak, semangat lagi Pak oleh Tuhan. Amin, Bu. Luar biasa kesaksiannya. Iya. Baik. Terima kasih Ibu Kalemen ya. Luar biasa sharingnya firman Tuhan dan pujian bersamamu Bapak. Terima kasih juga kepada Ibu Evi Riani ya, yang sudah sharing juga memberikan kekuatan. Baik, terima kasih Mas Nur Alam. Ya, hati-hati, tetap jaga kesehatan selalu ya. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Mas Nur Alam dipaksa kembali untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau tidak mau karena beliau telah mengalami Yesus Kristus. Telah dibawa ke surga dan diperlihatkan oleh Tuhan tempat yang seharusnya dia berada kelak setelah dia mati. Luar biasa sekali. Dan di sini kita melihat bagaimana Mas Nur Alam ini begitu kokoh, begitu teguh, begitu kuat dalam imannya walau baru bertobat dan lahir baru. Dan mari kita terus berdoa bersyafaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak tahu siapakah yang akan diselamatkan, tetapi ketika kita berdoa,
kita akan membawa doa kita ke surga supaya Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tetangga kita kah di kiri kanan, di muka di belakang, ataukah teman-teman kita, teman pergaulan, teman main, atau mungkin saudara kita sendiri ada yang belum mengenal Kristus. Tetaplah setia, tetaplah semangat, tetaplah bersama Tuhan, dan Roh Kudus menyertai kita semua sampai pada kesudahannya. Tuhan beserta kita dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin, 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 amin.